Pagi harinya, kepala desa dan beberapa warga pergi ke area pemakaman. Saat itu, aku mengikuti. Ya, kepala desa juga memang tidak melarang. Aku, Yayat, dan Cecep ikut di belakang. Nah, ketika sampai di area pemakaman, nah di situ kita melihat jenazah salah satu korban yang gantung diri itu sudah berada di atas kuburan. Kuburannya dibongkar dan jenazahnya itu diangkat. Dan di situ kita melihat tali kapannya itu tidak ada semua. Benar-benar tidak ada. Nah, di situ kaget. Padahal beberapa hari semenjak kejadian warga tersebut meninggal dunia, warga yang lewat tidak melihat kondisi pemakaman ada yang ngebongkar. Ya mungkin memang pemakaman si warga ini yang kita sebut sajalah namanya Suryo. Nah, makam Suryo ini posisinya berada di tengah. Ya mungkin tidak ada yang memperhatikan. Akhirnya saat itu jenazah Pak Suryo ini kita makamkan lagi. Nah, setelah itu ditutup kembali. Nah, setelah dari area pemakaman, kepala desa pergi ke balai. Jadi di sana ada area berkumpul yang disebut balai desa lah. Nah, di sana dibahas kembali peristiwa tersebut. Aku sendiri saat itu ikut bersama beberapa mahasiswa yang lain. Sedangkan khususnya mahasiswi, mereka diam di posko. Ada yang lanjut mengerjakan proyek mereka. Nah, saat musyawarah di sana, beberapa warga mulai mengeluhkan perihal teror tersebut. Namun setelah aku dengar-dengar, ternyata teror yang dialami oleh warga di sana hanya sebatas suara, ketukan pintu, dan minta tolong dari sosok tersebut. Sedangkan yang paling parah yang dialami di posko tempat tinggal kami, para mahasiswa laki-laki. Di mahasiswa perempuan saja, bahkan mereka tidak pernah mengalami teror sama sekali. Nah, di situ mulailah ada satu pertanyaan. Apakah sosok ini minta tolong karena kain kapannya diambil? Nah, di situ aku lalu bilang kepada kepala desa dan para warga di sana, apa jangan-jangan pocong itu mengganggu minta tolong karena kain kapannya diambil? Bagaimana kalau kita cari orang yang sengaja mengambilnya atau si dukun tersebut? Ya mungkin di sini ada warga yang tahu di mana tempat tinggalnya. Mendengar usulan seperti itu, kepala desa menyetujui. Nah, dia utus 2 warga untuk pergi mencari rumah dukun itu. Karena menurut kabar angin, katanya dia tinggal di sebuah desa. Ya siapa tahu dia masih ada di sana. Siang harinya, kedua warga tersebut pergi menuju desa yang dicurigai tempat tinggal si dukun itu. Sedangkan aku bersama mahasiswa dan para mahasiswi lain kembali ke posko. Nah, di situ khususnya aku bersama mahasiswa laki-laki membahas supaya nanti malam kita bergantian jaga saja. Kalau mendengar suara-suara yang aneh, udah jangan dihirauin, kita langsung tidur saja. Bilangku seperti itu. Nah, dari para mahasiswi perempuan, khususnya si Ani, dia bilang bahwa selama ini dia memang tidak mendengar apa-apa. Tapi aku tegaskan kepada dia supaya tiap malam jangan lupa baca doa saja. Ya walaupun belum pernah diganggu, tapi kita tidak tahu kalau memang sosok yang diperintah oleh dukun itu bisa saja muncul dan sengaja mengganggu. Si Ani coba beritahu teman-teman yang lain kan setelah mendengar ucapanku seperti itu. Malam harinya setelah sholat isya, situasi desa kini lebih parah. Lebih sepi, lebih mencekam, dan lebih mengerikan. Jadi ada suasana yang benar-benar tidak bisa diceritakan oleh kata-kata saat itu. Ya walaupun ketika malam kepala desa sudah mengamanatkan kepada seluruh warga supaya obor yang berada di depan itu tidak boleh padam sampai pagi. Jadi
diusahakan obor itu menyala sampai waktu subuh. Jadi situasi desa benar-benar terang, tidak gelap gulita. Namun suatu kejadian yang tidak terduga itu terjadi pada malam itu. Tepat pada pukul 9:30 kalau tidak salah. Karena saat itu aku sempat melirik HP yang memang tidak ada sinyalnya. Di saat itu kebetulan aku, si Yayat, dan si Benny ingin ngopi. Otomatis kita ke dapur, kita nyalakan tungku dengan kayu bakar. Di situ kita sambil ngobrol. Nah, di sela-sela kita sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara raungan yang benar-benar keras. Benar-benar keras. Suara raungan itu, kalau aku coba dengarkan, itu seperti bukan dari suara hewan. Ya, walaupun aku tidak pernah melihat langsung, tapi aku pernah lihat di televisi suara aungan harimau, macan itu seperti apa. Ini bukan. Ini tampak lebih mengerikan lagi. Aku langsung diam. Nah, si Benny bilang, udah matiin aja, kita langsung masuk ke kamar. Si Benny bilang seperti itu. Cepat-cepat saat itu, tunggu kita matikan, kita masuk ke kamar. Situasi benar-benar seram saat itu. Tak ada yang berani ngintip keluar juga. Dan tak berapa lama, suara ketukan di pintu itu kembali berulang. Suara ketukan dan disusul dengan suara minta tolong. Aku tidak mau membuka ataupun istilahnya melihat, karena aku sudah yakin itu sosok pocong yang sengaja muncul. Dalang. Situasi seperti itu cukup lama. Ditambah suara raungan dan gemuruh angin yang cukup kencang. Itu terasa berhembus, benar-benar kencang. Tapi kita tidak bergeming. Kita berdiam di dalam kamar bersama beberapa rekan-rekan yang lain. Ada mungkin sekitar setengah jam, suara gedoran dan minta tolong itu menghilang. Benar hilang. Aku tak ingin memastikan untuk melihat. Saat itu, aku menyarankan kepada teman-teman yang lain untuk langsung tidur saja. Kita akhirnya tidur. Pagi harinya, kita digegerkan dengan situasi di area desa. Di area desa, tepat di jalan-jalan yang menuju ke rumah penduduk dan ke balai desa, di situ tampak ada beberapa hewan yang tergeletak dan meninggal. Posisinya parah. Si hewan-hewan itu seperti habis dicabik-cabik oleh sesuatu. Kalau tidak salah, saat itu ada sekitar 5-6 hewan. Hewan itu diantaranya ada domba dan kambing. Itu tergeletak di jalan dengan kondisi yang benar-benar acak-acakan. Organ dalamnya keluar, di lehernya tampak seperti gigitan. Wah, benar-benar hancur lah hewan-hewan tersebut. Warga di sana mulai gaduh karena mereka yakin itu bukan perbuatan hewan. Karena selama ini, selama mereka tinggal di sana, belum pernah ada hewan buas datang, apalagi sampai mencuri hewan ternak. Kalau memang iya ada hewan buas, mungkin hewan buas itu hanya akan memakan satu. Ini tidak. Jadi dia hanya bunuh hewan tersebut dan dicabik-cabik seperti itu. Serta daging bekas gigitannya juga diletakkan di jalan seperti itu. Sungguh aneh. Aku yang sempat melihatnya juga ngeri. Nah, kebetulan saat itu ada Siti. Siti sedang melihat juga, dia bersama si Ani. Aku sempat berbisik kepada si Ani dan si Siti, apa malam kalian mengalami teror lagi gak? Nah, si Siti berbisik kepadaku, kalau malam dia tidak mengalami teror, tapi posko yang dia tumpangi, karena kebetulan di situ kan ada warga desanya, ya Bu Inem. Nah, Bu Inem ini katanya ketika mau malam
dia sempat menabur-naburkan garam dulu ke sekeliling poskonya. Alhamdulillahnya, malam dia tidak mendengar ada suara katukan, suara minta tolong. Benar-benar biasa. Bahkan saat malam pun dia tidak mendengar suara apa-apa. Kalau hembusan angin yang cukup kencang, katanya dia merasakan. Dia mendengar karena suara pepohonan di sekitar posko itu gemuruhnya terdengar dari dahan-dahannya. Ucap si Hani seperti itu bersama si Siti. Aku hanya mengangguk, dan setelah itu kulihat para warga mulai mendesak kepada kepala desa yang kebetulan saat itu baru datang dan melihat situasi di sana. Mereka ingin masalah ini cepat-cepat diselesaikan. Kepala desa mulai menenangkan kan. Aku pikir saat itu kejadiannya hanya sampai situ saja. Namun ketika kita akan pergi ke area perkebunan, nah di situ kita kaget juga. Karena beberapa tanaman yang akan kita panen hancur. Jadi hancurnya ini bukan berserakan atau tercabut, tapi posisinya busuk. Busuk itu semua. Itu aneh. Padahal 2 hari kemarin ketika aku melihat ke area perkebunan itu, tanaman tersebut masih segar dan baik-baik saja. Bahkan salah satu petani yang mempunyai kebun itu, Bang Sanip, kemarin dia masih ke sana. Dia sore masih melihat tanamannya bagus. Loh kok sekarang busuk? Bahkan beberapa tanaman itu ada belatungnya. Itu sungguh aneh. Padahal belum pernah ada hama seperti itu. Aku juga bingung karena aku sendiri baru melihat. Kok ada sampai tanaman yang posisinya masih tumbuh di tanah bisa dikerubuti oleh belatung. Bang Sanip hanya bisa terdiam karena dia berharap tadinya dengan hasil panen ini dia akan mempunyai uang. Tapi hampir semua tanamannya ini tidak bisa keambil. Kejadian itu juga kejadian di beberapa perkebunan warga yang lain. Mereka sama. Hingga akhirnya mereka pun berpikir bahwa teror pocong inilah penyebab dari semuanya. Akhirnya para warga itu kembali mendesak kepala desa. Di situ kepala desa tanya kepada 2 orang warga yang kemarin sempat disuruh untuk mencari alamat dukun tersebut. Tapi kata 2 orang warga ini, katanya si dukun itu sudah tidak tinggal di desa tersebut. Dia sudah hilang tak kemana. Tidak ada kabar sama sekali. Pak kepala desa terdiam. Dan setelah itu dia bilang bahwa katanya dia sudah meminta tolong pada temannya. Dan temannya ini baru bisa datang mungkin sekitar 2-3 harian lagi. Jadi selama temannya belum datang, Pak kepala desa berharap supaya kita tenang dan jangan takut. Dan usahakan tiap malam sekarang harus diadakan patroli ronda. Jangan takut. Kalau memang ada teror pocong, usahakan kita keluar, kita kejar. Tapi rame-rame. Siapa tahu pocong itu kembali dan pergi ke tempat si dukun itu. Itu pemikiran si kepala desa. Nah warga sempat terdiam. Ada yang sempat protes juga. Mereka takut katanya kalau sampai harus mengejar pocong itu. Nah kepala desa memberikan solusi saat itu. Jadi tiap rumah akan diberi kentongan. Kalau dia mendengar suara-suara aneh, suara pocong tersebut, ketok saja kentongan itu. Nanti khususnya para warga laki-laki akan menghampiri katanya. Akhirnya setelah debat cukup panjang, warga pun menerima usulan dari kepala desa. Aku sendiri yang mendengar usulan itu cukup tenang. Kenapa? Karena aku yakin tiap malam tidak harus ketakutan lagi. Ya aku juga berniat bersama mahasiswa lainnya akan andil dan istilahnya membantu para warga untuk menyelesaikan masalah ini. Karena jujur saja, teror pocong ini sudah sangat mengganggu. Ditambah lagi, ya dia juga merusak lahan proyek kami juga. Ya aku tidak enak. Bahkan ada sedikit dongkol. Kalau memang karena ulah dukun itu, ingin rasanya aku menghajar dukun tersebut. Hingga tak terasa, malam pun mulai tiba. Saat malam, waktu itu kita masih berembuk di tengah rumah yang menjadi posko tempat tinggal mahasiswa laki-laki. Nah di situ kita ngobrol, membahas semuanya lah, dari masalah proyek KKN
laporan sampai perihal pocong tersebut. Hingga waktu sudah menunjukkan kurang lebih pukul 9. Saat itu kita hendak beranjak ke kamar. Namun tak berapa lama terdengar suara kentongan. Kentongan itu sepertinya tidak terlalu jauh dari posko tempat tinggal kami. Bergegas, aku keluar, aku ajak teman-teman yang lain. Awalnya mereka ketakutan. Tapi setelah aku paksa, akhirnya semua berangkat. Kita berangkat dan ternyata di jalan para warga laki-laki sudah berlarian ke sana. Namun ketika kita sampai di tempat terdengar kentongan tersebut, ternyata pocong itu sudah tidak ada. Namun saat warga semua berkumpul di situ, suara kentongan ini kembali berbunyi. Kita kejar ke suara kentongan itu berbunyi, sama, pocong itu menghilang lagi. Tidak ada di sana. Sampai kalau tidak salah ada sekitar 4 suara kentongan yang terdengar. Jadi posisinya warga seperti digiring ke satu tempat, ke tempat lain juga. Nah, sampai di suara keempat ini, pocong itu masih tidak muncul juga. Tapi kali ini tidak terdengar suara kentongan lagi. Namun, ada suara samar-samar ketika warga berkumpul di rumah yang muncul suara kentongan keempat itu. Suara samar-samar minta tolong. Suaranya benar-benar lirih dan hampir sama persis seperti yang biasa aku dengar ketika akan muncul sosok pocong itu. Para warga mulai mencari sumber suara. Dia soroti sekitar di area perkebunan, di atas pohon, tapi tidak muncul. Kalau tidak salah suaranya mungkin hanya sekitar 2-3 kalian. Dan setelah itu menghilang. Nah, di situ aku berpikir, berarti si setan ini kalau kita berani kita kejar malah dia menghilang. Tapi kalau kita ketakutan malah tambah menjadi. Tapi aku berpikir juga, kejadian sama Mak Ukri juga, Mak Ukri menantang malah dia tepar. Tapi aku yakin, mungkin buat beberapa hari ke depan, kalau aku mengalami gangguan seperti ini, mungkin aku akan hadapi. Aku bilang seperti itu kepada teman-teman. Teman-temanku agak protes, mereka tidak terima kan. Katanya udah jangan aneh-aneh, ikuti umumnya saja. Kalau misalnya ada suara atau pocong tersebut, ya kita ketok aja kentongan. Gak usah sok-sok beranian gitu, ucap si Benny saat itu. Ya akhirnya aku mengalah kan. Aku ikuti saran teman-temanku. Esok paginya kita beraktivitas seperti biasanya. Namun ketika pukul 2, melihat beberapa perbekalan memang habis. Mau tidak mau kan, aku harus pergi ke kota terdekat untuk membeli sesuatu. Aku tanya juga ke posko perempuan, apakah di sana perbekalannya habis, dan ternyata benar. Jadi saat itu aku ditemani si Cecep pergi ke pasar yang memang jaraknya lumayan jauh untuk membeli beberapa perlengkapan. Aku berangkat kalau tidak salah pada pukul 2:30. Waktu itu jarak tempuh menuju pasar ya kurang lebih mungkin sekitar 1 jaman dari lokasi desa tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di pasar, kita beli beberapa perlengkapan, kita langsung pulang. Namun sebelum sampai ke perbatasan jalan yang mau masuk ke desa tersebut, bahan motornya pecah. Otomatis kita tambal. Parahnya ketika akan kita tambal, ternyata stok ban dalam yang ada di tambal ban tersebut itu kosong. Sedangkan kondisi bannya ini itu bukan bocor 1-2, melainkan sobek. Jadi tidak bisa ditambal. Mau tidak mau harus diganti kan. Kita nyari tambal ban yang lain. Ternyata tambal ban itu jaraknya lumayan jauh. Mungkin sekitar 2 kiloan lah. Aku dan Cecep harus mendorong motor tersebut. Hingga akhirnya kita menemukan tambal ban itu. Setelah menemukan tambal ban, kebetulan di situ memang ada stoknya. Digantilah ban dalamnya. Aku lihat jam saat itu sudah mulai menunjukkan pukul 5 lebih. Di situ si Cecep terlihat. Dia sudah mulai gelisah, khawatir. Ya bagaimana kalau kita pulang ini kemalaman? Gak tahu sendiri rutenya seperti apa. Hutan, kanan kirinya perkebunan, gelap, tak ada lampu penerangan sama sekali. Jalannya jelek juga. Tak berapa lama motor sudah selesai diganti bannya kan. Kita lanjut pulang. Baru sekitar 300 meter kita meninggalkan tempat tersebut,
Tiba-tiba motor mati. Loh, kok aneh gitu kan? Tadi motor baik-baik saja. Nah, terlihat di situ si Cecep benar-benar panik. Dia panik menanyakan motor kenapa kan. Aku tetap berusaha tenang. Aku tenang, aku turun, aku cek. Aku cek mesinnya. Aku cek businya, pokoknya aku cek lain-lainnya. Dan ternyata ketika aku lihat ada permasalahan dari perapiannya. Di situ aku akalin dulu. Si Cecep benar-benar gelisah saat itu. Dia nanya kembali, udah bener belum? Bahkan malah ngebantuin. Mukanya juga panik. Dibolak-balik jalan mondar-mandir. Aku malah bilang kepada si Cecep, Cep, kamu kalau mau cepet bantuin, jangan kayak gitu. Dia mengangguk, tapi bukan malah bantuin, dia malah ngeliatin di belakang kan. Aku malah sebel melihat tingkah si Cecep seperti itu. Singkat cerita, motor pun sudah selesai. Nah, ketika aku hidupkan, motor menyala. Tapi tak berapa lama kemudian, terdengarlah azan maghrib berkumandang. Mau tidak mau kan, sebelum pulang kita melaksanakan sholat dulu, karena tak jauh dari situ ada masjid. Setelah saya sholat maghrib, aku bersama si Cecep langsung pergi menuju desa tersebut. Hingga kita mulai masuk ke area perkebunan. Di situ jalannya benar-benar sepi, hanya terdengar suara burung, jangkrik. Pokoknya sangat mencekam. Namun aku coba tenangkan. Nah, si Cecep di belakang, dia tidak ngomong apa-apa. Dia diem aja kayak patung, gak bersuara sama sekali. Beberapa kali aku tanya juga, dia masih diam, hanya memberikan tanda dengan menepuk pundak kiriku. Nah, saat itu aku terus pacu sepeda motorku melewati beberapa perkebunan yang posisi jalannya jelek. Nah, saat mungkin sekitar 1 kiloan lagi akan sampai ke pedesaan, di situ tiba-tiba aku sempat melihat ada sosok manusia. Aku yakin itu manusia. Dia diam, posisinya tidak jauh dari jalan. Mungkin jaraknya sekitar 15 sampai 20 meteran. Dia berdiri di salah satu pohon. Namun ketika aku arahkan lampu sorot motor ini ke arah pohon tersebut, dia lari. Dia mengenakan pakaian hitam, celana hitam, rambutnya panjang. Dia lari ke arah tengah-tengah kebun kan. Aku diam ke si Cecep, Cep, itu apaan? Namun si Cecep keburu takut dan menyuruhku untuk lanjut. Karena jelas-jelas kulihat dia manusia. Dia lari terbirit-birit ke tengah area perkebunan. Di situ aku pikir mungkin orang yang sedang pulang dari kebun atau bagaimana kan. Ya sudahlah, kita lanjutkan lagi perjalanan. Sampailah kita ke batas desa. Nah, di situ terlihat area pemakamannya benar-benar gelap. Si Cecep benar-benar takut saat kita akan melewati area pemakaman. Hingga saat kita akan masuk ke gerbang desa setelah melewati area pemakaman, yang langsung tak jauh dari situ ada rumah penduduk. Di situ tiba-tiba di gerbang desanya aku melihat ada sosok yang berdiri tepat di salah satu tiang penyangga gapura tersebut. Setelah tersorot oleh lampu motor, di situ aku kaget. Karena sosok itu ternyata adalah sosok pocong yang seakan menunggu kehadiran kami. Sosok itu berdiri, hanya menundukkan kepalanya, cuman wajahnya terlihat jelas karena lampu sorot motor ini. Hitam, gosong, terus kain kafannya kumal bercampur dengan tanah. Pocong itu lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kami. Sontak aku langsung ngerem. Posisi si Cecep belum melihat. Dan saat dia bertanya kepadaku, dia melihat ke depan. Sok pocong itu berdiri di sana. Tanpa komando, tanpa berpikir, si Cecep langsung lompat dan berteriak. Dia lari bukan ke arah desa, melainkan ke arah perkebunan. Karena panik, khawatir si Cecep kenapa-napa, aku kejar. Ternyata si Cecep ini larinya benar-benar kuat, benar-benar kencang. Aku kejar juga, tidak sampai terkejar. Si Cecep terus berteriak-teriak sambil berlari.
Padahal saat itu medan perkebunannya itu banyak semak belukar. Tapi si Cecep ini sepertinya tidak peduli. Yang penting dia bisa benar-benar lari. Tapi apa yang kita tidak sangka saat itu terjadi. Setelah aku sadar, ternyata kita berada di tengah-tengah area perkebunan. Kondisi si Cecep masih berlari. Aku masih berteriak dan mengejar si Cecep. Cep, berhenti weh. Eling, weh, Cecep. Ucapku seperti itu. Si Cecep masih parno. Hingga akhirnya tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Aku berhasil mengejar si Cecep. Namun si Cecep ini terdiam. Dia seakan mematung. Loh. Aku lihat ke arah si Cecep. Dia tampak pucat mukanya. Cep, kamu kenapa? Dia menggeleng. Tak berapa lama, dia menunjuk. Aku melihat ke arah yang ditunjukkan oleh si Cecep. Di situ aku khawatir kalau sosok pocong itu muncul kembali. Tapi apa yang ditunjukkan oleh si Cecep? Di situ, si Cecep melihat di tengah area perkebunan tersebut ada sebuah saung. Saungnya kecil, tapi posisinya saung itu tertutup. Nah, di depan saung itu ada cahaya dari lentera kecil. Terlihat ada seorang kakek tua, dia sedang duduk. Rambutnya panjang, mengenakan pakaian hitam-hitam, rambutnya panjang. Dan kalau aku ingat-ingat, penampilannya ini persis. Sosoknya ini persis ketika aku lihat pakaiannya, dari postur tubuhnya. Itu sosok yang berlari di tengah area perkebunan saat aku soroti dengan lampu motor. Aku yakin. Tapi sosok itu sepertinya mendengar teriakan dari si Cecep. Jadi dia seperti mencari sumber suara. Nah, si Cecep ini jongkok, aku pun jongkok. Aku perhatikan terus. Dia sepertinya tidak tahu keberadaan kami. Hingga tak berapa lama, dia duduk kembali. Nah, aku lihat dia seperti menyalakan sesuatu. Di depan ada tungku kecil yang biasa digunakan untuk menyalakan kemenyan. Nah, dia seperti menaburkan sesuatu. Di situ asap mulai mengepul. Aku dan si Cecep terus merhatikan. Dan tak berapa lama, di depan sosok tersebut muncul kepulan asap, hingga kepulan asap itu berbentuk sebuah pocong. Bentuknya jelas. Sosok itu berdiri di pinggirnya. Aku langsung gemetar ketakutan saat itu. Aku tahan mulut si Cecep juga. Takutnya kita berteriak. Kita bersembunyi di semak-semak saat itu. Kita masih perhatikan. Sosok itu tampak berbicara. Entah apa yang dibicarakannya. Namun tak berapa lama kemudian, sosok pocong itu menghilang. Aku dan si Cecep lalu terdiam. Aku memberikan kode kepada si Cecep supaya kita kembali ke desa. Kita pelan-pelan supaya tidak menimbulkan suara. Apalagi kita takut kalau sampai dukun itu tahu sedang diperhatikan atau orang itu tahu, bisa-bisa aku dan si Cecep benar-benar dicakalakai. Apalagi posisinya kita di kebun. Kita tidak tahu pemikiran orang itu seperti apa. Pelan-pelan hingga akhirnya kita mulai menjauh. Setelah dirasa lumayan jauh, kita mulai berlari kembali ke arah desa tersebut. Karena di situ aku tahu kita berlari ini cukup jauh. Karena mungkin si Cecep tadi panik, dia lari cukup kencang. Bahkan setelah tengah-tengah, aku juga sedikit lupa jalan menuju desa ini lewat mana. Karena tak ada jalan setapak. Perkebunan itu hanya dipenuhi oleh semak belukar. Di situ aku mulai bingung. Ingin rasanya aku berteriak, tapi takut. Si Cecep juga mulai panik kan. Hingga akhirnya aku coba mencari jejak kaki yang tadi aku lewati, semak-semak yang aku injaki. Karena itu masih berbekas. Aku cari. Hingga akhirnya aku menemukan, aku susuri jalan tersebut. Karena aku yakin itu akan kembali ke jalan tempat kita awal berangkat. Hingga tak berapa lama, kita mulai melihat ada cahaya-cahaya jauh dari kejauhan.
Aku yakin itu cahaya obor yang berasal dari depan rumah-rumah penduduk kan. Aku pacu kakiku sekencang mungkin, dan ketika kita sampai, terlihat kondisi motor masih tergeletak. Kulihat beberapa perbekalan yang kita beli baik-baik saja. Aku berdirikan motor. Nah, saat aku akan menyalakan motor, terdengar suara kentongan. Suara kentongan itu sangat banyak, seperti tidak berasal dari satu rumah yang diganggu pocong, tapi ini seperti berasal dari orang-orang yang sedang berkeliling. Aku dengarkan suara itu benar-benar terus bersautan, seakan sambil berjalan. Aku bilang kepada si Cecep, kita lanjut saja dulu ke rumah kepala desa. Kita bilang kejadian tadi. Si Cecep hanya mengangguk. Aku nyalakan motor dan mulai masuk ke pedesaan tersebut. Nah, ketika masuk di jalan, kita bertemu para warga dan beberapa teman mahasiswa kami. Nah, di situ aku langsung berhentikan motor. Nah, teman-teman mahasiswa ternyata mereka khawatir kita belum pulang, khawatirnya kenapa-napa di jalan. Jadi memutuskan untuk mencari. Itu juga sudah lapor kepada kepala desa, hingga ditemani oleh beberapa warga akan pergi ke sana. Nah, di situ aku bilang bahwa aku menemukan sesuatu yang sepertinya memang dicari oleh kepala desa tersebut. Warga yang mendengarnya seakan menyadari, sepertinya aku telah menemukan rumah atau tempat si dukun tersebut. Hingga akhirnya kita langsung pergi ke balai. Kepala desa masih di situ. Kebetulan para mahasiswi perempuan juga masih berkumpul di tempat tersebut. Setelah sampai, tanpa basa-basi aku bilang bahwa aku menemukan gubuk si dukun tersebut. Aku ceritakan bagaimana aku melihat gubuk tersebut. Di situ para warga, khususnya kepala desa, bilang menekan kembali. Yakin di mana tempatnya? Aku jelaskan lagi. Tempatnya tidak terlalu jauh dari gerbang desa ke arah kanan masuk ke pedalaman perkebunan ini. Tanpa lama-lama, malam itu juga kepala desa, para warga, kita langsung pergi ke sana. Posisi di desa tersebut ada beberapa warga laki-laki. Nah, para mahasiswi perempuan, para ibu-ibu yang ada di sana diamanatkan supaya tidak keluar rumah. Kalau yang takut bisa menginap di rumah tetangganya, jadi tidak sendirian. Di desa juga tidak ditinggalkan, ada sekitar 3 bapak-bapak yang masih berjaga di sana. Sedangkan sisanya pergi bersama kami semua. Aku dan Cecep menjadi penunjuk arah. Saat itu rasa takut hilang, muncul rasa keberanian. Karena kita banyakan kan, pikirku seperti itu. Kita mulai berjalan menyusuri perkebunan tersebut. Kita menyusuri perkebunan itu hingga sampai di sebuah titik. Nah, sebelum sampai ke tempat gubuk tersebut, kulihat lampu temaram yang ada di gubuk itu mati. Tanpa pikir panjang, beberapa warga langsung berlari ke arah gubuk tersebut. Namun setelah masuk, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Hanya ada bekas kemenyan dan beberapa perlengkapan ya mungkin biasa digunakan oleh dukun, karena terlihat ya agak menyeramkan di dalamnya. Maka kepala desa langsung menyuruh kepada para warga untuk mencari sebuah tali. Tali itu hampir mirip seperti tali kain kapan. Cari katanya. Dan dicari, salah satu warga menemukan kain kapan itu dibelit di salah satu keris yang disembunyikan di kolong ranjang. Dibawa keris tersebut ke depan Pak Kepala Desa. Dilihat, si talinya itu dibuka, kerisnya tetap dibuang. Kepala desa menyuruh si gubuk ini dibakar saja. Gubuk itu dibakar. Nah, setelah dibakar, hangus, apinya tidak menyebar. Kita lalu kembali ke desa. Di situ ada perasaan lega. Mungkin teror itu tidak akan berulang kembali. Saat kembali ke desa, Pak Kepala Desa bilang, nanti besok kuburan Pak Suryo buka, masukin kain kapannya ini, masukkan kembali. Para warga paham. Malam itu tidak ada kejadian teror.
tidak ada kejadian teror. Nah, besoknya pagi-pagi para warga langsung pergi ke area pemakaman untuk menguburkan kain kafan tersebut. Di situ kami semua berpikir tak akan ada lagi kejadian gangguan-gangguan dari sosok tersebut. Kita berharap. Tapi memang benar, malamnya tak ada teror kembali. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, tidak ada teror. Hari ke-6, temannya kepala desa ini baru bisa datang ke sana. Yang dulu dimintain tolong, dia akan datang. Kulihat selepas zuhur, orang tersebut sudah berada di rumah kepala desa. Kebetulan aku lewat dan aku dipanggil. Aku menghampiri. Aku kepala desa memperkenalkan bahwa itu salah satu kenalannya. Dan aku juga menjelaskan bahwa aku salah satu mahasiswa yang sedang KKN di desa tersebut. Kami basa-basi dulu ngobrol. Hingga tak berapa lama, Pak Kepala Desa melanjutkan percakapannya. Posisi aku masih ada di situ. Aku dengarkan, ternyata Pak Kepala Desa meminta tolong kepada temannya ini supaya memagari desanya. Supaya tidak kejadian lagi kejadian kayak kemarin. Ada teror seperti itu. Orang itu hanya mengangguk. Dan dia bilang, nanti malam dia minta bantuan beberapa warga untuk melakukan sebuah ritual. Ritual itu harus dilakukan malam hari katanya. Nah, aku sedikit bingung. Loh, kok harus melakukan ritual? Buat apa? Orang itu lalu menjelaskan tata cara ritual itu seperti apa. Aku hanya mendengarkan. Nah hingga sudah selesai, Pak Kepala Desa lalu meminta tolong kepadaku. Jadi meminta tolong kepadaku dan beberapa mahasiswa yang lain untuk ikut. Katanya biar menjadi pembelajaran. Karena ini adalah adat istiadat. Jadi di dalam adat istiadat dan kebudayaan ada sebuah ritual untuk pengusiran. Katanya ini caranya. Aku yang tidak mengerti hanya mengangguk saat itu. Hingga aku bilang kepada teman-teman yang lain yang berada di posko bahwa malam nanti kita diminta tolong untuk membantu ritual. Awalnya teman-teman sempat protes. Tapi mau bagaimana karena aku sudah bilang ke kepala desa. Ditambah lagi kan kita hanya sebentar lagi berada di desa itu. Anggap saja tanda terima kasih dari kita semua. Singkat cerita, malam pun tiba. Nah ketika malam di balai desa itu, ternyata tidak kami saja yang ada di sana. Beberapa warga juga dimintain tolong supaya berkumpul dan melakukan ritual itu. Nah setelah aku lihat-lihat, kok ternyata ritual ini sepertinya agak bertolak belakang dengan agama yang aku anut. Di situ tampak ada beberapa sesajen yang disediakan. Entah tujuannya untuk apa. Namun saat itu aku tidak ingin tahu, yang penting aku ikuti saja. Singkat cerita, ritual pun dimulai. Kenalan dari Pak Kepala Desa ini mulai membacakan mantranya. Entah apa aku tidak mengerti. Aku hanya diam sambil memejamkan mata. Hingga di tengah-tengah ritual, tiba-tiba salah satu warga berteriak. Dia berteriak dan menunjuk ke arah sebuah titik. Kita semua membuka mata dan melihat. Ternyata warga itu menunjuk dan melihat ada sebuah bola api terbang. Bola api itu terbang dan menghampiri ke arah balai desa. Otomatis kan, aku, teman-temanku, dan para warga yang di sana panik. Tapi teman kepala desa ini bilang supaya kita diam. Kita awalnya yang berdiri hendak keluar dari balai desa, akhirnya duduk. Tapi kita tidak bisa diam karena beberapa warga lain takut dan itu percaya bahwa bola api itu kiriman dan itu berupa santet biasanya. Hingga tak berapa lama bola api itu meledak tepat di atas balai desa. Ketika meledak, tangan dari temannya kepala desa ini mulai gemetar. Dia seperti menahan napas. Aku terus perhatikan. Hingga tak berapa lama aku lihat semacam ada darah yang keluar dari mulutnya. Tapi aku tidak berani mengucapkan satu kata pun. Aku hanya diam dan terus perhatikan. Di dalam hati aku berdoa supaya aku dijauhkan dari gangguan-gangguan seperti ini. Hingga tak berapa lama bola api itu muncul kembali.
kali ini lebih besar. Lebih besar dari yang tadi datang. Namun saat bola api itu akan sampai ke kepala desa, temannya Pak Kepala Desa ini langsung lompat keluar. Dia lompat keluar, dia seperti menggerakkan tangannya, seakan menghalau bola api tersebut. Dia halau dan kulihat bola api itu meledak sebelum sampai ke balai desa. Hingga tak berapa lama kulihat dia pergi ke tempat tengah-tengah sesajen, lalu mengambil sebuah keris yang kecil. Aku lihat dia seperti memegang keris itu sambil membacakan sesuatu. Dan setelah itu keris tersebut dilempar. Aku sekilas melihat keris itu seperti melesat dan menghilang. Entah kemana. Dia masih terdiam sambil melihat ke arah datangnya bola api itu. Tapi bola api itu memang tidak datang kembali. Ada mungkin sekitar 10 menitan dengan situasi hening tanpa ada suara dari kami. Kami semua diam. Hingga tak berapa lama, kulihat ada sebuah benda datang. Benda itu datang dan tiba-tiba dia tangkap. Dan setelah itu dia kembali ke kami. Dan dia bilang bahwa semuanya sudah beres. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Nah, setelah itu kita lanjutkan ritualnya. Setelah ritualnya selesai, kita disuruh pulang. Sesampainya di posko, tanpa banyak bicara, kita langsung tertidur. Esok paginya, saat aku akan pergi ke kebun, aku lihat ada beberapa warga yang sedang menabur-naburkan garam di sekeliling area pedesaan. Mungkin itu garam semalam yang digunakan untuk ritual. Jadi aku tidak banyak berbicara. Aku lanjutkan aktivitasku seperti biasa. Alhamdulillahnya, malam harinya tak ada kejadian lagi yang menteror kami. Bahkan sampai 5-6 hari itu tak ada gangguan lagi. Kebetulan hari itu hari terakhir kita berada di desa tersebut. Selama kita di desa di sana, kita membuat suatu proyek. Proyek itu adalah kita bikin sebuah aliran yang bisa mengairi rumah-rumah warga di sana. Jadi para warga tidak harus pergi ke mata air, tapi ada sebuah paralon yang kita bikin itu ke rumah-rumah warga. Jadi warga bisa menggunakan air di rumahnya. Alhamdulillah, di hari sebelum kita pulang, proyek itu sudah selesai. Ya walaupun sempat terganggu ketika ada teror pocong. Ya ketika ada teror pocong, memang saat itu kita sempat takut untuk melanjutkan. Karena membentang selangnya itu ya lumayan jauh juga. Namun alhamdulillahnya sudah selesai. Nah, saat sudah selesai ini, aku sebagai pimpinan saat itu pergi ke rumah kepala desa. Di situ aku juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan istilahnya mempelajari perkebunan di sana. Ya walaupun akhirnya kita harus mengalami sebuah teror juga. Ketika sampai di rumah Pak Kepala Desa, nah di situ kebetulan Pak Kepala Desa sedang ngobrol dengan salah satu warga. Sedang ngobrol. Nah di situ aku langsung berbincang-bincang menjelaskan maksud tujuanku datang. Pak Kepala Desa juga berterima kasih balik kepada kami. Karena katanya gara-gara aku dan si Cecep, Pak Kepala Desa jadi menemukan tempat tinggal si dukun tersebut. Ya walaupun entah dukun itu kemana. Karena membahas dukun itu, aku jadi penasaran. Kenapa temannya Pak Kepala Desa ini mengatakan bahwa semuanya sudah usai. Di situ tampak Pak Kepala Desa diam. Dia seperti memperhatikan dari sekeliling. Dan tak berapa lama dia bicara kepadaku bahwa katanya dukun itu sudah meninggal. Meninggal saat beradu ilmu dengan temannya kepala desa tersebut. Aku sedikit terdiam, agak kerutkan dahi. Ya aku memang tidak paham. Tapi kok bisa orang beradu ilmu sampai meninggal juga? Ya sudahlah, itu bukan urusanku, pikirku kan. Hingga tak berapa lama aku alihkan pembicaraan ke hal yang lain. Dan setelah itu aku pulang. Di situ aku bertemu dengan para mahasiswa dan mahasiswi. Alhamdulillahnya beberapa mahasiswi ternyata
mereka tidak pernah mengalami teror sama sekali. Untungnya teror ini hanya dialami oleh para mahasiswa saja. Namun kejadian itu masih membekas di ingatanku. Nah, esok harinya kita pun pulang. Kita pulang, tak lupa kita berterima kasih kepada semua warga di sana. Terima kasih, dan kita pun lanjut. Kita lanjut, alhamdulillahnya tak ada kejadian sampai kita ke rumah. Karena aku pernah dengar kabar, kalau kita mengalami teror dari sosok hantu, biasanya akan dibawa sampai ke rumah. Alhamdulillahnya tidak. Kita masih utuh. Dari para mahasiswa dan mahasiswi pun tak ada gangguan sampai ke fisik kami. Hanya khusus mahasiswa saja yang pernah mengalami teror secara mental aja. Hingga kita pun menyelesaikan skripsi kami. Aku lulus. Dan beberapa tahun kemudian, kalau tidak salah di tahun 2011 kalau tidak salah. Di tahun 2011, aku sempat ingin menyambangi desa tersebut. Di akhir tahunnya, aku ditemani oleh salah satu temanku, si Benny. Kebetulan si Benny ini ketika sudah lulus, dia bekerja bersamaku. Kita datang ke sana. Ternyata ketika kita datang ke sana, kita lewati yang dulu area perkebunan ini, ternyata sudah tidak ada. Itu sudah dipenuhi oleh pemukiman penduduk. Dan ketika kita sampai di sana, ternyata situasinya sudah tidak seperti dulu. Rumah-rumah penduduknya juga sudah berganti sekarang. Tidak banyak rumah panggung, tapi sudah rumah-rumah permanen. Situasinya benar-benar berbeda. Lampu sudah di mana-mana, jadi sudah terang benderang. Tapi situasi pedesaannya masih aku rasakan saat aku di sana. Namun setelah sampai, aku coba tanya-tanya, ternyata Pak Kepala Desa dan beberapa warga yang aku kenal ternyata sudah tidak ada. Mereka sudah meninggal dunia. Hanya ada beberapa warga yang masih sedikit mengingat kami saat itu. Ya, aku sempat mampir dan ngobrol, dan setelah itu lalu pulang. Kenangan itu menjadi kenangan berharga di saat aku dan teman-teman melaksanakan KKN. Ya, aku yakin beberapa orang di sana pernah mengalami juga ketika mereka KKN dan mereka mengalami suatu peristiwa yang menakutkan. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawahan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang benar-benar setia mendengarkan cerita dari channel Keramat Horor ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian tidak bosan-bosan mendengarkan cerita dari channel Keramat Horor ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.